Oke, kali ini udah datang lagi paket kita. Ini adalah paket DF900 dari Juragan Gurem. Karena kita kemarin pernah nyobain amplifier kelas D di 500, tapi kita malah milih produk milik NSTR Elektronik. Alasannya karena bentuknya itu headingnya lebih baik. Meskipun kita udah lihat ya banyak komplain dari produk NSTR Elektronik, tapi nekat beli aja gitu, kita nyoba. Setelah kita coba ternyata, suaranya itu agak sedikit lebih kecil daripada kelas AB, tapi kita merasakan di sini suaranya itu lebih bagus ya, hemat daya lebih bagus. Akhirnya kita beli lagi lah power yang benar-benar power, yaitu DF900 dari Juragan Gurem. Jadi harapan kita kenapa beli power ini untuk bisa mendapatkan daya minimal 100 watt gitu. 100 watt minimal ya, minimal 100 watt. Akhirnya kita belilah ini. Dan ukuran untuk power Juragan Gurem ini enggak terlalu lebar ya, sama seperti amplifier D500. Panjangnya sekitar 17 sentimeter, lalu untuk lebarnya itu hanya 6 sentimeter aja. Nih 6,5 sentimeter. Kemudian kita bakalan ukur untuk tingginya, kalau nggak salah itu 4 senti ya. 4 senti kita ambil dari tinggi heatsink ini, sekitar 4 senti itu, bener kan? 4 senti, 3,5 lah ya, 3,5 sentimeter untuk tingginya. Jadi power amplifier ini beratnya cukup berat ya, sekitar 200 gram kalau nggak salah. Dan rakitannya ya seperti ini, saya cium ini baunya bau berengus, bau minyak minyak tanah kayaknya. Ini berat dan sangat kompak. Saya penasaran seperti apa untuk suara yang dihasilkan dari power amplifier DF500 ini, DF900 ini ya. Karena di berbagai channel di YouTube bahkan di Facebook orang-orang pikir kalau ini tuh yang terbaik. Bahkan di channelnya Mas Eko Ramadan gitu. Itu bisa sampai 750 watt katanya. Dan sini saya belum tahu apakah dia bisa mencapai daya 750 watt. Tapi kan target saya itu pengennya dapat minimal 100 watt aja. Kemarin di kelas AB udah dapat ya 100 watt, di mana suaranya itu udah hampir sama seperti sound system beneran. Dan ini saya lihat-lihat terlebih dahulu ya, untuk solderannya rapi, nggak ada yang cacat ya. Untuk produksinya dia menggunakan bias eksternal. Ini saya tadi udah beli ya, plus bias eksternalnya yaitu regulator biasnya yang pilih pakai transistor tambahan. Kalian juga bisa cek di tokonya Lab Gurem, itu udah ada ya untuk power supply biasnya. Oke, di sini daripada lama-lama kita rakit aja ya power amplifiernya. Nah, untuk proses perakitan di sini saya melepas power amplifier lama yang menggunakan D500 milik NSTR Elektronik, lalu kemudian saya mengganti sistem power supply-nya, di mana satunya ini saya pakai satu rel sehingga dia jadi 82 volt ya, atau 90 volt untuk tanpa loadnya. Jadi saya bikin sistem untuk dual rail gitu, biar dia bisa mampu untuk mendrive yang amplifier dari Juragan Gurem. Saya skip aja karena bakalan terlalu lama kalau direkam semua. Dan ini setelah pemasangan kabelnya tetap sama, pakai kabel yang sebelumnya, dimana sudah ada soket-soketnya. Ini soket speaker udah saya pasang. Kemudian untuk soket ini apa ini ya, ini biasnya, lalu di bagian belakang ini kan udah saya pasang tuh untuk power supply tambahannya, dimana saya gulung ini sampai 8 lilit untuk mendapatkan tegangan input 15 volt. Ini pakai regulator dari Juragan Gurem juga, paketannya sama tadi saya beli. Jadi saya kasih seperti itu aja ya untuk railnya. Nah, kemudian di sini sudah sampai ya, sudah tinggal pasang aja. Lalu di sini saya bakalan pasang untuk kabel-kabelnya, yang plus ini sudah saya pasang sini. Kemudian saya agak ragu untuk masangnya, takut kebalik gitu ya. Tapi kita pasang aja lah. Kabel negatif. Oke, ini kabel main, lalu yang warna kuning adalah kabel ground ya. Kuning ini ground. Mungkin warna kabelnya ini enggak menyesuaikan dengan pada umumnya gitu. Tapi saya ingat untuk kabelnya ini. Yang kuning ini ground karena dia agak tebal sedikit untuk arus yang lebih besar.
Lalu kemudian yang satunya ini untuk plus. Nah, ini plusnya di sini bisa kalian lihat ya, untuk plusnya. Itu bisa kelihatan nggak? Ini yang plusnya. Kemudian saya tambahkan supply bias tambahan, ini dari regulator tambahan tadi kita pasang supply biasnya. Pasang ke sini aja. Untuk input audionya udah saya pasang ya, di ujung dekat binding pos itu adalah input audionya, binding pos warna merah ya, dekat itu adalah input audionya. Ini saya rapikan terlebih dahulu kabelnya sebelum saya pasang ke power. Untuk tegangan DC-nya saya pakai tegangan 12 volt sebagai input step untuk menyalakan step up DC to DC. Ini sekarang kita pasang aja untuk kabel powernya ya. Kabel powernya ini saya udah ada binding posnya, jadi lebih enak masangnya. Kita pasang aja. Yang hitam ini untuk negatif, yang merah nanti untuk yang positif. Nah, ini sudah saya lengkapi dengan dioda anti reverse ya. Jadi kalau terbalik masangnya itu nggak bakalan bikin konslet. Karena ada dioda pelindung sebesar 30 ampere. Oke, setelah semuanya kita pasang, selanjutnya kita bakalan uji coba untuk dihidupkan terlebih dahulu power ini, apakah dia nyala atau enggak. Bismillahirrohmanirrohim, semoga nyala. Oke, kita hidupkan powernya. Alhamdulillah, akhirnya power kita udah nyala teman-teman. Dan ini saat lampu hijaunya sudah mulai hidup. Sebelum kita uji coba, kita cek terlebih dahulu berapa DCO dari power amplifier ini. Kalau DCO-nya tinggi bisa bikin speaker kita kebakar. Jadi saya harus berhati-hati sebelum memasang speaker, kita tes terlebih dahulu untuk DCO dari power amplifier yang barusan dibeli. Biasanya DCO-nya bisa aja ya lebih tinggi daripada yang kita harapkan. Ini DCO-nya sekitar 0,001 ya, 0,001 milipol. Kecil banget untuk DCO-nya. 0,001. Tuh kelihatan ya, 0,001. Oke, DCO-nya aman. Sekarang kita pasangkan untuk kabel speakernya ya. Kabel speakernya ini saya pakai 4 kabel yang rangkap 2 gitu biar suaranya ampernya bisa terkirim karena kabelnya ini panjangnya lebih panjang sekitar 8 meter. Oke, kita pasangkan terlebih dahulu untuk kabel speakernya. Ini kabelnya sedikit agak berbelit-belit gitu. Yang plus ke yang plus, yang main ke yang main ya. Ini untuk kabelnya sangat mudah untuk dipasang karena udah dilengkapi dengan terminal jepit. Dan sekarang kita bakalan hubungkan ke Bluetooth lalu kita putar musiknya. Ini suaranya kok kayak gini ya. Suaranya kerasa-kerasa begitu. Coba kita besarin volumenya. Nah, ini sudah bersuara ya. Seperti ini untuk suara yang dihasilkan oleh power amplifier ini. Kalian bisa dengerin sendirilah suaranya ya. Tapi yang saya pengen lihat itu apakah dia ada pertambahan daya dari sebelumnya ya. Kalau kelas D sebelumnya dia hanya bisa mencapai sekitar 40 watt. Yang ini apakah bisa konsumsi daya lebih besar dari 40 watt. Dan ini adalah konsumsi dayanya. Ini volumenya nggak terlalu saya besarkan karena pecah. Kalau saya besarkan dia berebet-rebet suaranya. Dan nggak ada pertambahan ya, hanya sampai 45 watt aja. Konsumsi daya inputnya nggak naik-naik, jadi hampir sama lah. Ini 72 ya, ada 72 yang tertinggi, jadi hampir sama dengan kelas D500 untuk power amplifier ini. Nggak ada bedanya ya, ini sampai 53. Kalau kelas D yang sebelumnya kan cuma 40 watt, yang ini bisa sampai 60-an tapi suaranya udah berebet-berebet. Kemudian untuk arus idle-nya ini watt daya idle-nya ya. Untuk inverternya kali 2 yaitu 300 mA kali 2 600 kan. Sementara amplifiernya ngambil 1 ampere. Jadi beginilah 23 watt untuk daya idle-nya. 700 itu milik inverternya, lalu 1 ampere itu milik power amplifiernya.
Jadi kita salah ya, salah pasang. Yang ini panas banget, yang ini dia ngasilin panas terus menerus, jadi dia butuh udara. Sementara yang ini tuh ngasilin panas tapi panasnya tuh hangat ya, ini nggak panas, yang ini agak hangat gitu yang ini. Jadi kita harus pindahin ini ke atas karena yang ada sirkulasi udara cuma yang atas, yang ini nggak ada sirkulasi udaranya. Jadi kita bakalan rombak lagi nih, bakalan kita pindahin yang ini ke atas karena di bawah ini nggak ada sirkulasi udaranya. Ini kita injek frekuensi 50 Hz. Terus ini saya bakalan ukur untuk daya keluaran pakai kilometer sama voltmeter AC. Kalau yang sebelumnya bisa 18 volt sampai dengan arus 1,8 ampere. Kalau yang ini berapa? Ini dapat berapa? Saya besarkan terlebih dahulu untuk volumenya dengan frekuensi 50 Hz. Lihat ya, amati tegangan 1,3 tadi. 1,3, arus 0,7. Ini saya bakalan longgarin terlebih dahulu biar mudah untuk mengukurnya. Kemudian saya bakalan ukur lagi. Dan saya bakalan besarin volumenya. Ini dia mulai naik ya. 7 volt, 8 volt, 13 volt. Ini udah berebet suaranya nih. Udah nggak karuan ini suaranya. 11 volt 1 ampere. Kok cuman sampai 11 volt ya? 11 volt 1 ampere, kayaknya power supply saya ini drop kayaknya ya. Bisa kayak gini suaranya. So, untuk hasilnya seperti inilah ya kalau kita rakit amplifier dengan membeli kit. Boxnya kecil, dayanya nggak keruan, hasil audionya nggak tahu gimana, konsumsi dayanya nggak terlalu tinggi, nggak sampai 100 watt. Kemarin udah 100 watt ya dari power BTL, yang ini cuman sampai berapa ini, 51, 57. Itu juga dibarengin sama lampu-lampu di sini, bukan real ya. Dan dayanya nggak keruan. Oke, cukup sampai di sini untuk reviewnya. Kita bakalan update ke depannya apa yang akan terjadi pada power amplifier kelas D DF900 ini. Apakah akan dimodifikasi atau hanya akan jadi seperti ini saja.